Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah majelis kajian hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, diringankan langkah, diringankan hati, diberikan begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat. Kita bisa berjumpa kembali, bermajelis di Masjid Jami Al-Huda yang kita cintai ini, untuk sama-sama nanti kita thalabul ilmi melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas hadis yang ke-9, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang, ya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian hal tersebut, maka tunaikanlah hal itu semaksimal yang bisa kalian tunaikan. Mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa dikarenakan banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Kita masih bahas hadis ini, hadis ke-9, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah sama-sama kita pelajari bahwa syariat agama ini, ya, itu kalau enggak perintah ya larangan. Ada perintah, ada larangan, yang mana larangan-larangan ini nanti diklasifikasikan, ada yang haram, ada yang makruh. Larangan yang bersifat haram itu yang harus ditinggalkan, harus dihindari, ya. Perintah dari syariat untuk kita meninggalkan sesuatu, dan perintah ini bersifat harus. Adapun makruh itu nanti sifatnya penganjuran, anjuran untuk kita tinggalkan. Kita tinggalkan lebih utama, lebih afdol. Meskipun kalau kemudian ternyata ada yang melakukan, yaitu tidak berkonsekuensi dosa, tidak berkonsekuensi siksaan di akhirat, tidak berkonsekuensi azab. Sama seperti yang larangan tadi, begitupun juga perintah. Perintah ada yang kemudian dikategorikan perintahnya itu wajib, ada yang kemudian perintahnya dikategorikan sunnah, ya. Yang wajib harus, nggak ada tawar menawar, artinya harus, harga mati,
harus ditunaikan. Kalau kita tunaikan akan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan, nggak kita tunaikan, itu berkonsekuensi, berakibat dosa dan siksa neraka. Sunnah, ya itu juga perintah dari syariat, ya, akan tetapi bukan yang berkategori harus, ya, tapi penganjuran, anjuran. Kalau kita kerjakan mendapatkan nilai pahala, kalau enggak kita kerjakan ya enggak mengakibatkan dosa. Ya niku nggih, isi syariat, isi agama niku antara perintah dengan larangan, ya. Nah, kemarin dalam konteks larangan itu ada satu kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Bahwasanya kondisi darurat itu bisa menjadi sebab dibolehkannya hal-hal atau sesuatu yang dalam kondisi biasa itu dilarang. Bila kondisinya memang benar-benar darurat, ya, itu bisa menjadi sebab dibolehkan. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya, rincian daripada kaidah itu. Nah, yang dalam pembahasan tentang perintah kemarin ada juga kaidah, beberapa kaidah fikih, bahwa yang pertama al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, adanya kondisi masyaqqah, adanya kondisi-kondisi yang menyebabkan kepayahan untuk mengerjakan suatu perintah, ya, itu nanti syariat memberikan alternatif kemudahan-kemudahan. Ketika sedang safar, ya kita diperkenankan atau mendapatkan keringanan-keringanan, mendapatkan rukhsah, ya, yang kalau bukan sedang safar wajib puasa, disebabkan safar boleh tidak puasa. Pas sedang safar, lah nanti ada rukhsah boleh menjamak, boleh mengqashar sholat dan lain sebagainya. Itu diantara kaidah, ya, berkenaan dengan perintah-perintah dalam syariat. Itu kaidah yang pertama, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, sekarang kita membahas kaidah yang kedua, yakni al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bagian-bagian perintah yang mudah itu tidak gugur disebabkan adanya bagian-bagian dari perintah itu yang susah. Itu terjemahannya, ya, kaidah ini al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Adanya bagian yang susah daripada perintah syariat itu tidak menjadi alasan, ya, tidak ditunaikannya bagian-bagian yang mudah dan bisa kita kerjakan. Nah, nanti dengan contoh-contoh insya Allah kita menjadi lebih paham, tapi kita baca di sini dulu. Ya, ini merupakan kaidah fikih juga yang disimpulkan oleh para ahli fikih dari hadis tadi, penggalan hadis tadi, ya. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, dari hadis riwayat lain, di sini riwayat dari enggak disebutkan rawinya, tapi sabda Rasulullah, jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah perintah itu semaksimal yang bisa kalian tunaikan. Artinya ketika memang kondisi-kondisi tidak memungkinkan untuk bisa menunaikan dalam bentuk penunaian yang sempurna, itu tidak boleh menjadi alasan untuk kemudian tidak ditunaikan sama sekali. Ya, bagian-bagian dari perintah itu yang masih memungkinkan untuk kita tunaikan, ya kita kerjakan semaksimal yang kita bisa. Ngoten.
Wa ma'naha annal mukallaf qad yakunu fi halatin yata'azzaru alaihi fiha fi'lul ma'muri bihi kullahu aw yashuqqu alaihi. Artinya, arti dari kaidah fikih ini tadi bahwa seorang mukallaf kadang-kadang itu berada dalam suatu kondisi yang mana ia ada uzur, yata'azzaru, tidak bisa mengerjakan perintah secara keseluruhan, atau dia mengalami kepayahan untuk bisa menunaikan secara sempurna, secara keseluruhan. Bainama tayassaru lahu fi'la ba'dhihi wa yaqdiru 'alaiha, kan tapi dia masih memungkinkan untuk mengerjakan sebagian daripada perintah itu tadi, Fayajibu fi hadhil halati fi'lal juz'i al mutayassar, maka dalam kondisi seperti itu tadi wajib bagi dia, bagi mukallaf tadi, bagi kita untuk tetap mengerjakan perintah syariat itu tadi sesuai bagian yang bisa kita kerjakan. Wala yakunu ta'adzuri ba'dil wajib aw usrihi sababan fi suqutil mutalabah bil kulliyah aw adamu taklif. Lah ini tidak dibenarkan uzurnya kita untuk bisa menunaikan perintah, adanya bagian dari perintah yang tidak bisa kita kerjakan itu tadi tidak dibenarkan kemudian itu menjadi alasan kita meninggalkan perintah secara keseluruhan, tidak menjadi alasan kemudian taklif atau pembebanan syariat gugur. Nah, di antara penerapannya, di antara contoh-contoh daripada penerapan kaidah ini, annahu idza wajadal muhditsu ma'an la yakfi li raf'i hadathihi wajaba alaihi isti'malahu fi ba'di a'dha'ihi wa yatayammamu 'anil baqi. Dalam kondisi kita tidak menemukan air, maka kita bersucinya diganti dengan tayamum. Make napa tayamum niku? Debu, kan. Tapi dalam kondisi kita dapat air, tapi cuma dikit, maksudnya kalau ini nanti dipakai wudhu nggak sampai tuntas selesai seluruh proses wudhu, Lah kondisinya seperti itu bagaimana? Maka berlakulah kaidah ini tadi. Maka tetap pakai air itu untuk bersuci sesampainya, sampainya mana? Secukupnya. Kalau ternyata cukup alhamdulillah. Kalau misal ternyata tidak cukup nanti baru ditambal dengan tayamum. Di antara contohnya yang lain, ini wa man wajada ma yasturu ba'dha auratihi wajaba alaihi satra ma amkana minha. Kita diperintahkan oleh syariat untuk menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Perintah ini berlaku untuk semua. Nanti yang beda adalah batasan auratnya. Dilalah misal seseorang berada dalam sebuah kondisi tidak mendapati sesuatu yang bisa dipakai untuk menutup auratnya secara keseluruhan. Tapi adanya adalah sebuah kain nutupinya cuma bisa sebagian. Nah, dalam kondisi seperti itu nggak boleh nggak usah sekalian ini nggak cukup kok, nggak, tapi tetap perintah syariat itu ada dan kita menunaikan semaksimal yang bisa kita tunaikan. Ya udah, kalau memang kondisinya adanya hanya itu dan itu memang nggak nutupi semuanya, nutupnya cuma sebagian, tetap tutupi semaksimal yang bisa dipakai untuk menutupi itu. Nah, ini contoh kondisi mawon. Tapi kan kayak zaman sekarang niku kecil kemungkinan Bahkan yang ada justru malah turah-turah gombal. Wah, ini momen 12-12. Banyak diskon, gombal lagi. Lemari ini
Kebak gombal itu cuma misal ya, dilalah kondisi seperti itu. Ya, sebagai gambaran kaidah tadi, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Bahwa ketika kita tidak bisa menunaikan perintah syariat dalam bentuk yang paling sempurnanya, itu tidak menjadi alasan kemudian kita tidak menunaikan perintah itu tadi sama sekali. Tetap harus menunaikan perintah itu ya, dengan bentuk penunaian semaksimal yang bisa kita tunaikan. Nah, ini contoh lain, waman syufiya min maradhihi wasatun nahar wajaba alaihi imsaka baqiyati yaumihi. Barang siapa yang sembuh dari sakitnya di pertengahan siang pada hari Ramadan, kalau yang sedang sakit niku ada udzur boleh enggak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian sedang sakit atau sedang dalam safar, maka boleh enggak puasa, tapi nanti diganti di hari yang lain. Ya. Nah, kasus suatu kondisi seseorang tadinya sakit, dia dari pagi nggak puasa, dilalah qadarullah wa masya'a fa'ala, di pertengahan siang sakitnya sembuh. Ya. Lah niku secara ketentuan syariat wajib alaihi imsaka baqiyati yaumihi, maka sisa hari yang ada sampai nanti menuju maghrib itu wajib bagi dia ikut menahan dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Meskipun ya belum dianggap terhitung hari puasa, karena kalau puasa yaitu harus dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Tapi dia wajib untuk ikut imsak. Ya, imsak niku menahan dari ya hal-hal yang dilarang bagi orang berpuasa. Begitupun sama juga ketentuannya bagi orang yang haid. Perempuan yang haid ternyata berhenti haidnya pas siang hari. Ya, hari itu dia nggak puasa, dari pagi dari fajar tadi sudah nggak puasa. Pas siang-siang haidnya sudah suci, bersih. Ya. Maka ya itu tadi ketentuannya sama kayak yang sembuh dari sakitnya di siang hari. Sisa dari siang hari itu menuju maghrib dia ikut menahan, ikut imsak, ma'awujubil qadha alaihima, meskipun ya hari itu masih kehitung hari yang nanti harus di qadha, diganti, ngaten nggih. Wa man qadara ala juz'in min nafaqatin qaribihi al-faqir wajaba alaihi badlihi lahu. Wa man qadara ala taghyiri juz'in minal munkar wa takhfifihi wajaba alaihi fi'la dzalik. Nah niki kita semua itu diperintahkan oleh syariat untuk mencegah kemungkaran, gitu. Untuk apa? Mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu perintah kewajiban kita semua. Nah, kondisinya kita tidak bisa, tidak memungkinkan untuk benar-benar menghilangkan kemungkaran itu secara total, secara keseluruhan, secara seakar-akarnya. Itu tidak boleh kemudian menjadi dalih, menjadi pembenaran, menjadi alasan kita enggak mengingkari, enggak mencegah kemungkaran itu sama sekali. Maka hadisnya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubah atau mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak mampu dengan tangan, ya dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau dengan lisan pun enggak bisa, enggak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya, pengingkaran hati. Wa dzalika adhaful iman. Yang ingkari kemungkarannya dengan hati itu adalah
selemah-lemahnya iman. Kayak kita masuk kategori ini. Selemah-lemahnya iman, walayadzubillah ya. Artinya ketika memang posisi kita, kondisi kita niku tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk ya mengakhiri dan mencegah, menghilangkan kemungkaran itu, jangan sampai tidak mampunya kita secara total itu menjadi alasan kita enggak mengingkari, minimal mengingkari, nggih. Minimal mengingkari. Duh, itu kok koyo ngono. Ya diingkari hatinya. Tapi itu adzaful iman, ya menasehati dan lain sebagainya. Wa ghairu dzalika min tatbiqatiha fil furu'in katsir. Dan yang lainnya ya dari penerapan-penerapan kaidah tadi dalam furu' syariat, cabang-cabang syariat. Tergambar ya kaidah tadi nggih, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Bagian-bagian dari perintah yang mudah, yang memungkinkan untuk bisa kita kerjakan, itu tidak gugur karena adanya bagian yang kita tidak bisa mengerjakan. Itu contoh-contoh yang disebutkan dalam kitab ini tadi. Wa qad yastadillu li hadhihi al-qa'idah wa tatbiqatiha bima rawahu al-Bukhari. Ya, para ahli fiqih, para ulama dalam menyimpulkan kaidah itu tadi berdalil dengan satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Amran bin Hasin radhiyallahu an. Kanat bi bawasir. Suatu ketika ya Amran bin Hasin ini tadi berkata, mengadu kepada bercerita ya, kanat bi bawasir. Aku suatu ketika itu sedang mengalami atau sedang terkena penyakit wasir. Okay. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah, bagaimana aku menunaikan salat. Faqala, maka Rasulullah menerangkan, menjelaskan, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak mampu ya sambil duduk. Fa illam tastati' fa ala janbin, kalau duduk enggak bisa juga maka baring miring ya. Fa ala janbin itu turing, turu miring. Turing turu miring ya misalnya. Nah begitu ya. Jadi ini menjadi salah satu landasan kaidah fikih itu tadi, yang mana ya ketika kita dalam suatu kondisi tertentu nggak bisa menunaikan perintah syariat secara bentuk sempurnanya, sholat harusnya kan berdiri, bahkan berdiri itu rukun. Kondisi kita nggak bisa berdiri ya, semaksimal mastatok itu menjadi semaksimal semampu yang bisa kita kerjakan. Bukan berarti perintah syariatnya gugur, oh berarti nggak usah sekalian, enggak, tapi tetap kita tunaikan dengan penunaian semaksimal yang kita bisa. Kamalul imtithal wa husnil iqtida, bahwa di sini kemudian dijelaskan ya penunaian agama secara sempurna. Inna kullama jaa fi syar'illahi azza wa jalla min nahyi tahrimin aw karahatin wa amri ijabin aw nadbin alal ma'na alladhi alimtahu wa sabaqa bayanuhu bistithnaatihi wa qawaidihi wa dhawabidihi fa huwa fi maqduril mukallaf wa dhimni taqatihi. Di sini penting sekali bahwa seluruh yang datang dalam syariat, seluruh yang ada dalam syariat, baik berupa perintah, baik perintah haram maupun perintah makruh, baik berupa larangan, baik larangan haram maupun larangan makruh, wa amrin atau perintah, baik perintah wajib atau perintah sunnah, ya, fahuwa fi maqduril mukallaf wa dhimni taqatihi, maka semua itu masih dalam koridor kemampuan seorang mukallaf. Jadi nggak mungkin syariat memerintahkan hal yang kita itu nggak mampu menunaikan, itu nggak mungkin. Okay? Dalam kondisi normal tentunya, dalam kondisi normal. Jadi semua yang ada dalam syariat, perintah-perintah syariat, baik perintah untuk mengerjakan maupun perintah untuk
meninggalkan, untuk menghindari, semua itu fi maqduril mukallaf, dalam batas yang pasti di dalam kemampuan seorang mukallaf. Li'annahu taklifun sabitun bisyar'i, karena semua itu tadi adalah taklif, ya, bentuk pembebanan yang ditetapkan oleh syariat. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif ibadahu illa bima yustata', dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membebani hambanya kecuali dengan yang ia mampu, kecuali dengan yang dimampu oleh hambanya itu tadi. Karena apa? Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Okay. Artinya setiap kita pasti mampu, ya. Tinggal mau apa tidak. Antara mampu dan mau ini kan dua hal yang berbeda. Nek mampunya mampu, tinggal nanti pilihan kita adalah, dan kita memang ya sebagai hamba itu mukhayyar, sering kami ulangi, pilihan kembali kepada kita, mau taat apa mau maksiat, ya, itu pilihan ada di kita. Semua ketentuan yang ada dalam syariat itu pasti berada di batas kemampuan seorang hamba. Nggak mungkin syariat, nggak mungkin Allah membebankan sesuatu yang di luar batas kemampuan seorang hamba. Nah, tinggal nanti karena syariat ini bersumber dari Allah yang maha bijaksana, bagi hamba-hamba yang ada kondisi khusus, ya, bukan kondisi normal, nah, maka ada kaidah-kaidah tadi. Kondisi sedang darurat, benar-benar darurat, ya, yang awalnya nggak boleh, dalam kondisi tersebut bisa menjadi boleh. Kaitannya dengan perintah-perintah, ya, kalau memang ada kepayahan, ya syariat akan memberikan alternatif rukhsah, keringanan, ya. Tidak mampu menunaikan secara bentuk sempurnanya, ya tunaikan semaksimal yang bisa kita tunaikan. Nah, itulah maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza fala yahsilu al-imtithal al-kamil minal muslim illa bijtinabi jami'il manhiyat wa fi'li kullil ma'murat ala nahwi sabiq. Qala Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka atas dasar ini, ya, maka penunaian syariat secara sempurna dari seorang muslim tidaklah ia tunaikan, tidaklah ia dapatkan kecuali dengan menjauhi, menghindari semua yang dilarang dan mengerjakan semua yang diperintahkan sesuai dengan kaidah-kaidah di atas tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa-apa yang ya datang kepada kalian, yang dibawa oleh Rasul, oleh Rasulullah, fakhudhuh, maka ambillah itu, maka tunaikanlah itu. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul dari hal itu, fantahu, maka jauhilah. Dan itulah ketaatan, ya. Perintah tunaikan, larangan tinggalkan, hindari. Dan itulah hidup seorang muslim. Seorang muslim, seorang mukmin, dan kita semua insya Allah termasuk muslim mukmin yang benar-benar, ya. Maka hidupnya itu dibatasi oleh rambu-rambu, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidupnya bukan hidup yang bebas, mau ngapain terserah, enggak. Tapi ya kira-kira ini boleh apa tidak? Ini baik apa buruk dan lain sebagainya. Rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah-perintah Allah, ini larangan-larangan Allah, ya. Hidupnya, ya, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Wa man taraka ba'dal ma'murat aw fa'ala ba'dal manhiyat lam yamtathil muqtadal amri wan nahyi 'alal wajhil kamil wa sadaqa 'alaihi annahu 'asin aw mukhalif. Dan barang siapa yang hanya meninggalkan barang siapa yang meninggalkan sebagian yang diperintahkan atau melakukan sebagian yang dilarang, maka ia tidaklah menunaikan ketentuan-ketentuan syariat dalam bentuk sempurnanya, dan ia termasuk orang yang asin, orang yang bermaksiat. Dan kemudian nanti bentuk kasih sayang Allah, bahkan ketika seorang muslim, kita semua hambanya itu sok tergelincir dalam kemaksiatan, maka pintu taubat Allah itu selalu terbuka. Bahkan Allah sangat senang jika hambanya itu bertaubat. Malam yugharghir, kalau dalam hadis, selama ghargharah itu kerongkongan, selama nyawa hamba tersebut belum sampai di kerongkongan, artinya selama belum proses sakaratul maut itu kesempatan taubat masih terbuka. Dan Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita maka yang memang nggak tahu kapan batas jadwal ajal kita itu kapan, maka harusnya kita itu mawas diri, terus menerus taubat, nanti taubat lagi, insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah terlanjur nyawa sampai di kerongkongan, sudah terlanjur sakaratul maut dan dia belum taubat, udah, itulah yang nanti akan mendapatkan siksaan di akhirat kelak. Wal muslim mad'uun lil iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma lam yathbut annahu min khususiyatihi. Dan seorang muslim itu diajak dan diperintahkan untuk mencontoh, meneladani Rasulullah SAW selama apa yang kita dapati dari Rasulullah itu tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa itu kekhususan bagi Rasulullah. Ada hal-hal yang kita dapatkan riwayatnya dari Rasulullah, tapi itu kekhususan ada, selama bukan kekhususan untuk beliau, maka kita diperintahkan untuk meneladani hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Napa artosipun? Suri tauladan yang baik, keteladanan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyatruka ma'muran bihi aw yuqaribu manhiyan anhu illa ma kana bayan li tasyri' wa idahan li naw'iyyati taklif. Dan Rasulullah itu tidaklah pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan oleh Allah, atau Rasulullah juga tidak pernah mendekati apa-apa yang dilarang oleh syariat. Dan inilah keteladanan terbaik bagi kita semua. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis tadi adalah at-tashdidi fi ijtinabil manhiyat wasti'sali juduril fasad. Penekanan untuk meninggalkan larangan-larangan. Kalau kita amati hadis tadi dalam konteks apa-apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah mastata'tum, semaksimal yang bisa kalian. Tapi dalam konteks larangan, manahakum anhu fajtanibuh. Berapa hadisnya tadi? Artinya apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh syariat,
tinggalkan. Enggak ada embel-embel mastata'tum, ya. Tinggalkan. Karena pasti bisa. Nah, ini ada penekanan yang lebih kuat ya dalam ranah meninggalkan larangan. Yang mana penekanannya ini lebih kuat daripada ranah mengerjakan perintah. Ya, ternyata seperti itu. Yas'a syara'ullah azza wa jalla daiman lil hailulati duna wuqu'i syarr ay bizawghi buduril fasad. Walidha najidul ihtimam bi amril manhiyat rubama kana ablagh minal ihtimam bil ma'murat wa la ya'ni dzalika tasahul bil ma'murat. Syariat Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar mengupayakan, selalu mengupayakan jangan sampai kita itu terjerumus kepada keburukan-keburukan ya. Oleh karena itu tadi kita dapati di hadis tadi bahwa perhatian ya dalam ranah meninggalkan larangan itu lebih ditekankan daripada ranah mengerjakan perintah. Akan tetapi hal itu bukan berarti juga ya kita kemudian bermudah-mudah dalam perintah. Wa innamat tasdid fi ijtinabil manhiyat amatan wal muharramat ala wajhil khusus li'anna nahya syari'al hakim lam yarid illa lima fil manhi anhu min fasadin akidin wa dhararin muhtam. Akan tetap ya yang mana penekanan yang lebih kuat dalam ranah meninggalkan larangan itu tadi, larangan secara umum dan meninggalkan yang haram secara khusus. Kalau larangan kan masih mencakup makruh dan haram, tapi yang secara khusus adalah yang haram. Karena apa-apa yang diharamkan dalam syariat itu pasti di dalam hal tersebut ada kerusakan dan kemudorotan. Ya, pasti kalau ada syariat niku kok melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, pasti dibalik sesuatu tersebut itu adalah kerusakan dan kemudorotan. Jenengan saged cek setunggal nopo sing dilarang syariat, pasti di situ ada kemudorotan. Ketika syariat mengharamkan khamr niku minuman keras ya. Minuman yang memabukkan. Karena di dalam minuman yang memabukkan itu ada mudarat yang begitu besar, menghilangkan akal. Orang kalau sudah akalnya hilang dia akan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dan lain sebagainya. Syariat mengharamkan zina karena di dalam zina begitu banyak kemudaratan. Syariat mengharamkan ini itu. Pasti di balik hal-hal tersebut pasti ada kerusakan dan kemudaratan. Maka oleh karena itu penekanan dalam ranah meninggalkan larangan itu lebih kuat penekanannya. Walihada lam yu'dzar ahadun birtikabi syai'in minal muharramat illa halal daruratil mulji'ah wal hajah al mulihah ala ma qad ulimat. Dan oleh karena ini ya, maka tidak seorang pun ya diberi udzur untuk melakukan sesuatu yang diharamkan kecuali memang kondisi darurat. Pas kita bahas kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat itu sudah kita bahas rinciannya bahwa kedaruratan itu bisa menyebabkan dibolehkannya hal yang dilarang. Nah, darurat itu seperti apa? Batasan-batasannya. Kemudian dibolehkannya sebatas apa? Ini kan sudah kita bahas. Hanya itu saja. Ya. Jadi enggak ada dalam ranah menjauhi meninggalkan larangan ini mastata'tum ya, semampunya enggak. Karena ya pasti mampu. Wa min huna yatabayyan khata'a maslakil katsir minal muslimin la siyama fi hadhil azminah allati sya'a fiha at-tanaqud fi hayatin nas. Ya di sini kemudian muallif menyoroti ya kesalahan yang terjadi yang dilakukan sebagian kaum muslimin khususnya di zaman-zaman sekarang ini yang mana banyak beredar
at-tanaqud, ketidaksesuaian dalam hidup manusia, yang mana kadang-kadang kita dapati seseorang itu yahrisuna ala fi'li ta'ah wal wajib wa rubbama tashaddadu fil tizamil mandub wal mustahab bainama tajiduhum yatasahaluna fil manhiya. Kadang-kadang kita dapati orang yang artinya rajin melakukan ketaatan, kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, bahkan kadang-kadang tasyadud itu apa ya? Terlalu tasyadud syadid, yakni terlalu menekan kuat dalam hal yang bahkan syarat-syarat aslinya sunnah. Hal yang syarat-syarat aslinya sunnah, tapi bahkan dia itu tasyadud. Tapi di sisi lain ternyata ia bermudah-mudah dalam hal larangan-larangan syariat. Ini fenomena yang enggak benar. Harusnya prioritasnya itu adalah yang larangan, jauhi larangan. Itu lebih ditekankan, lebih diprioritaskan ya. Menjauhi larangan terlebih dahulu yang benar-benar diprioritaskan, ya nanti mengerjakan perintah secara bertahap dirintis, ya. Secara bertahap dirintis. Mastata'tum itu tadi. Ya, di sini diantara contoh yang disebutkan, warubbama qaraful katsir minal muharramat fanajidu shaim yata'amalu birriba. Maka kita dapati di zaman sekarang ini orang yang komitmen dengan puasa, tapi dia di sisi lain bermuamalah dengan riba. Wal hajah al muzkiyah takhruju safiratan mutabarrijah. Ada seorang perempuan, dia haji, dia zakat, tapi keluar rumah dengan tabarruj. Tabarruj ini pun apa? Ya terbuka auratnya, dandan menor dan lain sebagainya. Muta'adzirina bimusayarati zaman wa muwafaqatur raqbi dhannina anna ibadatahum hadhihi tunjihim indallahi azza wa jalla. Intinya fenomena-fenomena seperti itu ya disoroti oleh muallif di sini, yang mana seharusnya prioritas kita dan yang lebih kita tekankan adalah apa yang dilarang oleh syariat itu kita benar-benar harus harga mati. Udah syariat larang, ya udah, nggak ada tawar-menawar lagi ya. Kita hindari, kita jauhi, kita tinggalkan. Adapun dalam ranah menunaikan perintah ya minimal yang wajib-wajib dulu. Nanti seiring hidayah Allah bertambah, insya Allah semakin tergerak untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Ya, ini ada satu hadis yang sangat menarik di mana Rasulullah SAW bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ya, takutlah terhadap yang haram-haram, maka engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Ternyata ya ahli ibadah itu tidak hanya dari sisi mengerjakan perintah. Ternyata penekanannya adalah lebih ke yang haram-haram itu takutlah, jauhilah, hindarilah. Ya, seorang yang kemudian bisa menekan hawa nafsunya, ia takut melakukan yang haram, meskipun ya kalau secara syahwat setiap kita disisipi hawa nafsu dalam diri kita sebagai ujian, ya kita mungkin tertarik, kepengen, tapi dia bisa menahan, dia bisa mengekang, bisa mengalahkan hawa nafsunya, lebih menang rasa takutnya kepada Allah, sehingga ia tinggalkan, ia hindari keharaman-keharaman itu. Yang seperti itu ya insya Allah akan menjadi pribadi yang tertarik mengerjakan perintah-perintah, ketaatan-ketaatan ya. Jadi kita cukupkan di sini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya, kaitannya dengan penggalan hadis ke-9 tadi, bahwa apa-apa yang dilarang tinggalkan, apa-apa yang diperintah tunaikan, mastata'tum, semaksimal yang bisa kita kerjakan ya. Semoga menjadi
pengingat untuk kita bersama, untuk sama-sama kita menjalani kehidupan ini benar-benar menjadi seorang hamba yang taat, patut, manut sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak Allah istiqomahkan kita dan benar-benar nanti kita diwafatkan ketika dipanggil kembali menghadap kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah insyaallah. Kami cukupkan ya insyaallah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.